Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan neraca perdagangan atau ekspor impor di tengah pandemi COVID-19. Baik, jadi seperti kita ketahui dalam beberapa textbook bahwa neraca perdagangan atau balance of trade itu adalah perbedaan atau selisih antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode tertentu. Dalam neraca perdagangan, surplus tidak selamanya baik, begitu juga defisit tidak selamanya menunjukkan tanda bahaya terhadap perekonomian. Neraca perdagangan surplus akan sangat dibutuhkan ketika perekonomian berada dalam fase resesi untuk membantu menciptakan lapangan kerja, kemudian peningkatan permintaan atas suatu barang dan jasa. Demikian pula halnya defisit neraca perdagangan akan sangat dibutuhkan ketika ekonomi suatu negara dalam keadaan ekspansi, karena jumlah barang yang diimpor akan semakin banyak namun harga tetap rendah disebabkan banyaknya persaingan usaha. Jadi ini beberapa teori terkait dengan uh, neraca perdagangan. Data ekspor impor digunakan dalam penyusunan neraca pembayaran atau balance of payment dan produk domestik bruto menurut pengeluaran. Dalam balance of payment, salah satu komponennya adalah transaksi berjalan atau current transaction, di mana ekspor impor merupakan bagian terbesar dari transaksi berjalan ini. Demikian pula ekspor impor dalam penyusunan PDB pengeluaran memiliki kontribusi yang cukup besar, sekitar 80%, sehingga perubahan ekspor impor ini cukup berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Itu beberapa konsep terkait dengan ekspor impor. Baik, kita mulai saja dengan ekspor impor barang dan jasa. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana ekspor impor kita selama pandemi dan sebelum pandemi, yaitu tahun 2009. Nah, seperti kita lihat di sini bahwa ekspor barang dan jasa, ya, kemudian ada surplus defisit totalnya, ya. Jadi secara total neraca perdagangan Indonesia itu mengalami defisit sampai dengan kuartal 4 2019, kemudian surplus sejak 2020 kuartal 1 sebesar 2.788 triliun, 2.788 juta US dollar, ya, dan terus meningkat hingga pada kuartal 1 2021 surplus sebesar 4,489 juta US dollar, ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa net export artinya ekspor dikurang impor untuk barang di sini selalu positif, ya. Sedangkan net ekspor untuk jasa selalu negatif, ya. Jadi kita bisa lihat, ya, bahwa ekspor impor secara total itu sangat dipengaruhi oleh ekspor barang. Mungkin untuk lebih mudahnya kita lihat saja menurut grafik. Nah, jadi di sini adalah ekspor impor barang, ya. Yang warna pink ini adalah net ekspornya, warna hijau ini adalah import, dan warna biru itu adalah ekspor. Di sini tampak bahwa ekspor di atas import yang warna hijau, ya, dan gap dari ekspor import ini semakin membesar selama pandemi, ya, sehingga sementara bisa kita simpulkan bahwa net ekspor barang mengalami surplus yang semakin membesar selama pandemi, ya. Jadi selama pandemi ini ternyata net ekspor barang, ya, itu gapnya semakin besar, ya, dan surplusnya itu juga semakin besar. Di kuartal 1 2021 itu terjadi surplusnya sebesar 7.911 juta US dollar, ya.
Sekarang bagaimana dengan ekspor impor jasa? Nah, ternyata ekspor impor jasa kebalikannya bahwa import yang warna hijau ini lebih tinggi dibandingkan ekspor ya yang warna biru ya, sehingga secara total atau net ekspornya yang warna pink ini selalu berada di bawah nol atau negatif atau mengalami defisit untuk ekspor impor jasa. Pada kuartal 1 2021 itu mengalami defisit eh, lebih besar lagi sebesar 3.422 juta US dollar. Nah, bagaimana kalau import barang dan jasa ini kita gabung ya, jadi kita sebut dengan net export barang dan jasa ya. Jadi bisa kita lihat ya, yang warna biru itu adalah net export barang selalu lebih tinggi dari yang warna coklat, uh, warna hijau net ekspor jasa ya, sehingga secara total net ekspor Indonesia itu yang warna coklat ya pada tahun 2021 kuartal 1 sebesar 4.989 triliun ya. Sementara bisa kita simpulkan bahwa total net ekspor barang dan jasa selama pandemi mengalami surplus yang lebih besar dibandingkan sebelum pandemi. Dari grafik ini terlihat jelas ya bahwa surplusnya ya yang warna coklat itu berada jauh dibandingkan tahun 2009 ya. Baik, ini adalah gambaran dari total ekspor impor barang dan jasa ya. Sekarang akan kita lihat secara rinci untuk ekspor impor barang, yaitu barang migas, minyak dan gas, dan non migas, ya selain minyak dan gas. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa ekspor non migas ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan total ekspor barang. Ya, ekspor non migas itu yang warna biru, ya. Sedangkan yang warna kuning ekspor migas rendah sekali sehingga totalnya yang warna hijau ya. Artinya apa? Total ekspor barang Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh ekspor non migas ya. Berikutnya adalah impor migas dan non migas ya. Hal yang sama juga bisa kita lihat di sini bahwa total import ini sangat dipengaruhi oleh impor non migas yang warna hijau ya. Sedangkan impor migas yang warna kuning ini jauh di bawah impor non migas ya. Artinya juga bahwa total impor Indonesia itu juga sangat dipengaruhi oleh total impor barang non migas ya. Berikutnya adalah neraca perdagangan ya sangat dipengaruhi oleh net ekspor non migas. Jadi dari grafik-grafik sebelumnya bisa kita simpulkan bahwa ekspor impor non migas ini sangat berperan atau sangat berpengaruh ya, dan neraca perdagangan Indonesia khususnya neraca barang sangat dipengaruhi oleh net ekspor non migas ya. Kemudian ekspor impor barang di Indonesia ya, di sini secara series atau dari tahun 2010 saya tampilkan tampak sekali bahwa ekspor impor barang ya itu sangat dipengaruhi oleh fluktuasi dari ekspor non migas. Nah, tanda panah yang paling kanan ini artinya selama pandemi bagaimana terjadi antara ekspor dan impor. Yang warna merah itu adalah ekspor, yang warna hijau itu adalah impor, sedangkan yang warna biru itu adalah net ekspor. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa terjadi gap ekspor impor antara ekspor impor barang selama pandemi semakin melebar sehingga net ekspor barang mengalami
surplus yang cukup tinggi. Tadi sudah kita perlihatkan bagaimana net ekspor barang itu mengalami surplus yang cukup tinggi. Dari uraian ini bisa saya simpulkan bahwa pertama untuk barang, ekspor dan impor non-migas memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan total ekspor dan impor barang. Ya. Kemudian neraca perdagangan barang Indonesia atau net ekspor barang sangat dipengaruhi oleh net ekspor non-migas. Ya. Sedangkan untuk jasa, net ekspornya selalu mengalami defisit dan semakin membesar selama pandemi COVID-19 ini. Kemudian secara total atau neraca perdagangan Indonesia selama pandemi, neraca perdagangan ini net ekspor barang mengalami surplus yang semakin membesar, kemudian net ekspor jasa juga mengalami defisit yang semakin besar, dan total net ekspor barang dan jasa secara total baik barang dan jasa atau neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus yang cukup besar. Nah, kalau dikaitkan dengan teori di awal di pengantar tadi saya sebutkan, sebenarnya surplus ini bisa digunakan untuk melakukan ekspansi ekonomi yang sedang resesi, yaitu dengan penciptaan tenaga kerja dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ke depan itu bisa terjadi. Dan di sisi lain, di sini tampaknya ekspor Indonesia ya itu dikirim ke negara-negara yang relatif sudah mulai normal perekonomiannya. Baik, sementara itu informasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa kembali.